Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Amel, mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja ya, aku bacain pertanyaannya. Pertanyaan pertama, izin Pak bertanya, jika pangkat golongan ruang 3D menduduki posisi kasubag, apa bisa naik pangkat ke 4A? Dan apabila pindah ke fungsional, apa bisa naik pangkat? Baik, sebelumnya perlu Sobat BKN ketahui bahwa pangkat puncak eselon 4 dengan kualifikasi pendidikan S1 adalah 3D dan untuk S2 pangkat puncaknya adalah 4A. Jadi apabila Sobat BKN saat ini sedang menduduki jabatan eselon 4 dengan kualifikasi pendidikan S1, maka posisinya sudah berada pada pangkat puncak. Namun, apabila Sobat BKN mempunyai kualifikasi S2, maka dapat diusulkan ke 4A. Sementara untuk alih jabatan ke fungsional dengan posisi kualifikasi pendidikan S1 misalnya, maka perpindahannya adalah ke JF muda dengan pangkat puncak 3D dan bisa diusulkan ke 4A apabila naik jenjang ke JF madya. Tetapi jangan lupa juga dipastikan syarat untuk naik jenjang madya karena beberapa bidang JF mengharuskan syarat minimal S2 untuk naik ke jenjang madya. Lanjut pertanyaan kedua. Min, golongan PNS 2A sudah bisa usul pencantuman gelar atau harus menunggu 3A? Untuk pencantuman gelar yang mengacu pada SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2025, tidak ada ketentuan harus menunggu pada pangkat tertentu untuk bisa mengajukan pencantuman gelar. Artinya, jika Sobat BKN sudah berstatus PNS, dapat mengajukan pencantuman gelar ijazah yang dimiliki sebelum masuk jadi PNS. Namun, jika peningkatan pendidikannya dilakukan setelah bekerja atau saat sudah berstatus PNS, silakan mengajukan persetujuan instansi terlebih dahulu, misalnya melalui skema izin belajar mandiri maupun non-mandiri. Beralih ke pertanyaan berikutnya. Izin berpendapat, guru juga punya jabatan. Cuma ketika seseorang sudah uji sertifikasi dan lulus, maka dinyatakan sebagai guru profesional. Persoalannya, ketika guru itu mau naik pangkat ke 4A atau ke 4D masih pakai uji kompetensi. Pertanyaannya, apakah dengan beberapa pertanyaan di aplikasi bisa dinyatakan orang jadi berkompeten? Apakah tidak cukup dengan bukti dia sudah profesional? Atau kita ganti dengan indikator lain untuk mengukur guru sebagai guru berkompeten? Nah, ini sebetulnya masalah klasik yang diakibatkan kurang memahami bahwa bidang jabatan yang diduduki merupakan jenis jabatan fungsional. Salah satunya guru yang masuk ke dalam kategori JF atau jabatan fungsional dengan catatan sudah dilantik ke dalam JF guru sebelumnya. Jadi, kalau Serdik diperuntukkan untuk persyaratan bidang profesi guru, sama halnya seperti profesi nurse untuk perawat. Sementara UKOM kenaikan jenjang diperuntukkan untuk mengukur tingkat kompetensi, apakah layak dan mampu untuk ditempatkan pada jenjang yang lebih tinggi. Perlu diingat juga bahwa JF di bidang apapun berlaku mekanisme kenaikan jenjang. Dan ini yang membedakannya dengan jabatan pelaksana, baik dari segi karir maupun kelas jabatan. Misalnya, dari JF ahli muda ke madya harus melalui UKOM terlebih dahulu, karena dampaknya bukan hanya pada kenaikan pangkat golongannya saja, tetapi kenaikan besaran tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan yang akan diterima. Jadi, penambahan kelas jabatan yang berdampak pada kenaikan penghasilan harus diikuti pula dengan penambahan kualifikasi kompetensi dan beban tanggung jawab yang setara dengan jenjangnya. Untuk itu, diperlukan uji kompetensi atau UKOM. Berikutnya, pertanyaan keempat. Perawat madya 4C, apakah masih bisa naik pangkat ke 4D? Min, sudah 3,5 tahun di 4C Min, mohon info. Oke, untuk perawat madya sendiri, pangkat puncaknya adalah 4C. Jadi apabila Sobat PKN ingin mengusulkan ke 4D, maka harus naik jenjang terlebih dahulu ke perawat ahli utama, sehingga pangkat puncaknya bisa sampai ke 4E. Perhatikan juga syarat ketentuan kenaikan jenjang di bidang JF Sobat PKN saat ini. Misalnya, apakah harus minimal S3 atau syarat lainnya untuk bisa mengajukan ke jenjang utama. Lanjut pertanyaan terakhir. Izin bertanya, saya pernah menduduki eselon 3A kepala bagian, tapi setelah itu saya mutasi kerja ke Pemda lain karena alasan tertentu, dan lanjut berkarir kembali dilantik.
tapi turun eselon ke eselon 4 dengan pangkat golongan 4A. Pertanyaannya, apakah saya bisa usul pangkat ke golongan 4B dengan jabatan eselon 4? Baik, dengan posisi Sobat BKN saat ini, untuk eselon 4 sendiri memiliki pangkat puncak 3D jika kualifikasi pendidikannya S1 dan pangkat puncak 4A jika kualifikasi pendidikannya S2. Dengan kata lain, pangkat puncak Sobat BKN sesuai dengan kualifikasi pendidikan S2 atau pangkat minimal eselon 3A. Jadi, untuk jabatan Sobat BKN saat ini tidak dapat diusulkan untuk naik pangkat ke 4B, kecuali memiliki kualifikasi pendidikan S3. Semoga sedikit banyaknya menjawab ya. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat PKN. Gimana nih, sudah paham ya sekarang? Jika Sobat PKN ada pertanyaan lainnya seputar layanan kepegawaian, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Amel, sampai jumpa di Q&A berikutnya.